Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida untuk pembelajaran tematik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran yang 1 dan 2. Persatuan dalam perbedaan, bersatu kita teguh. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran dan materi kali ini: 1. Bahasa Indonesia tentang kata baku dan tidak baku. Yang kedua, IPA mengenai manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yang ketiga, IPS, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang keempat, PPKN, manfaat persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, SBDP, pola lantai dan gerakan tari merang. Are you ready? Kalian sudah siap belajar? Coba perhatikan kalimat berikut ini. Besok saya akan pergi ke rumah nenek. Esok saya akan pergi ke rumah nenek. Perhatikan kata besok dan esok. Manakah kata tersebut yang termasuk kata baku? Ayo kita belajar kata baku dan kata tidak baku. Perhatikan berikut ini. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ayo teman-teman, siapkan buku tulis kalian, catat kata-kata berikut ini. Pilihlah dari kata-kata berikut ini yang termasuk kata baku. 1. Aktivitas atau aktivitas, yang satu menggunakan huruf V dan yang satu menggunakan huruf F. Kemudian yang kedua, coba perhatikan. Silakan kalian tulis atau pilih mana yang termasuk kata baku. Sudah selesai? Simpan jawaban kalian terlebih dahulu. Ayo kita cocokkan bersama-sama. Mana yang termasuk kata baku? Perhatikan berikut ini. Yang termasuk kata baku aktivitas atau aktivitas ada yang menggunakan huruf F, ada yang menggunakan huruf V. Yang termasuk kata baku adalah yang menggunakan huruf V, aktivitas. Kemudian yang kedua, amfibi, ya, bukan amfibi, pakai PH. Kemudian yang termasuk kata baku lagi adalah besok, bukan esok. Selanjutnya, cabai atau cabe yang termasuk kata baku. Iya, betul, yang termasuk kata baku adalah cabai, pakai AI. Kemudian yang selanjutnya, jadwal, itu yang termasuk kata baku, bukan jadwal. Oke, selanjutnya komoditas itu termasuk kata baku. Komoditi kata tidak baku. Teknologi pakai K, ya. Teknologi merupakan kata baku. Kata tidak bakunya teknologi. Coba kalian perhatikan. Kemudian selanjutnya negeri. Negeri itu termasuk kata baku. Negeri kata tidak baku. Apakah kalian sudah paham?
Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara hewan dan tumbuhan untuk melindungi diri atau untuk bertahan terhadap lingkungannya. Kali ini kita akan belajar mengenai manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Allah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, tentunya dengan segala manfaatnya. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Salah satunya adalah pohon atau tanaman lidah buaya. Lidah buaya ini memiliki habitat atau tempat hidup di darat dan mampu bertahan di lingkungan yang kering. Kalian sudah pernah melihat tanaman lidah buaya? Iya, tanaman ini tumbuh di sekitar lingkungan rumah. Kemudian lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Jadi bisa digunakan untuk tumbuhan atau tanaman di dalam ruangan. Kemudian daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau ini bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup yang lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai atau pengikisan air karena air laut di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Selain menciptakan tumbuhan, Allah juga menciptakan berbagai macam jenis hewan. Ada yang hewan berkaki 2, ada yang hewan berkaki 4, bahkan ada hewan yang tidak berkaki. Apa saja manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Salah satu contohnya adalah cacing tanah. Apa manfaat cacing tanah? Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Ada yang tahu hewan apakah ini? Iya, ini merupakan hewan domba. Ada yang bisa menyebutkan apa manfaat hewan domba? Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba ini dimanfaatkan manusia sebagai bahan membuat kain wol. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang beberapa pertempuran-pertempuran di beberapa kota di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia? Tentunya kalian harus bersyukur karena sudah bisa hidup di alam kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Artinya, setiap warga negara berhak untuk bersekolah. Kemudian, pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Apalagi manfaat kemerdekaan bagi kita? Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian, setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Oke, itu tadi manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu bermanfaat dalam bidang pendidikan, perekonomian, dan sosial. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apa saja manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia? Simak keterangan berikut ini. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Dan yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai pola lantai dari tarian daerah. Ayo kita belajar hari ini pola lantai dan gerakan tari merak. Ada yang tahu tari merak berasal dari daerah mana? Ya, tari merak merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Gerakan dalam tari merak termasuk gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih dan mempunyai pola-pola gerakan. Tari merak biasanya diperagakan secara berkelompok. Coba perhatikan beberapa gerakan dan pola lantai dalam tari merak berikut ini. Gerakan yang pertama, pola lantai horizontal. Horizontal artinya formasi bentuk garis lurus ke arah samping. Gerakan yang kedua menggunakan pola lantai garis lurus diagonal atau saling berhadapan. Gerakan yang ketiga, perhatikan pola lantai garis lurus diagonal saling berlawanan arah. Kemudian gerakan yang keempat, pola lantai garis melingkar. Penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.